Pelatih Ekuador pantau skuad Garuda Asia. Efek STY, koneksi Indonesia Korea Selatan berjalan. Sandy Walsh bocorkan misi Jordi Amat di Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Asisten pelatih Timnas Indonesia Dovarianto angkat bicara mengenai kondisi cedera pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang dikabarkan semakin parah usai mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand memang mengalami cedera hamstring sejak memperkuat klubnya KMS Kadense. Namun meski mengalami cedera, Marcelino tetap dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Brunei Darussalam. Meski absen di dua laga tersebut, KMS Kadense mengkonfirmasi bahwa kondisi Marcelino Ferdinand memburuk. Namun Dovarianto menjelaskan bahwa PSSI juga terus memantau kondisi cedera sang pemain. Setidaknya PSSI masih menunggu hasil MRI untuk melihat seberapa parah cedera yang dialami oleh Marcelino. Situasi seperti itu memang dibutuhkan oleh staf pelatih Timnas Indonesia untuk mengambil keputusan apakah Marcelino bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Irak di laga perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengawal Timnas Indonesia Rafael Struijk hanya menjadi penonton di bangku cadangan ketika adu Den Haag bermain imbang melawan tamunya VVV Venlo di Stadion Bingwall dalam lanjutan RC Divisi Belanda. Hasil imbang melawan VVV Venlo membuat adu gagal menempel pemuncak klasemen sementara Roda JC. Adu tetap berada di peringkat ketiga dengan 23 poin, tertinggal 3 angka dari Roda. Sementara bagi Struijk kembali ke bangku cadangan mengindikasikan bahwa pemain keturunan tersebut telah sembuh dari cedera. Diketahui pemain berposisi sebagai winger itu sempat absen dalam beberapa pertandingan adu Den Haag, bahkan harus melewatkan FIFA Matchday Oktober kala Timnas Indonesia ditantang Brunei dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru saja berlangsung pada beberapa hari yang lalu. Meski belum genap setahun, Sandy Walsh dan Jordi Amat mulai memberikan kontribusi nyata kepada Timnas Indonesia. Berhasil membantu skuad Garuda untuk tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari hal tersebut, Sandy Walsh membocorkan salah satu misi terselubung Jordi Amat di Timnas Indonesia. Dikutip dari podcast nasional, Sandy Walsh menyebut bahwa Jordi Amat akan membantu pemain muda untuk berkembang lebih baik. Di skuad Garuda, bek muda saat ini yang berpotensi memiliki karir cemerlang yakni Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Bahkan Rizky Ridho yang masih berusia 21 tahun telah menjadi andalan Sintayong di berbagai kelompok umur. Hal tersebut membuktikan bahwa visi Sintayong merekrut pemain keturunan untuk membantu talenta lokal terbukti tepat. Fakta menarik diungkapkan oleh Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Gwijangge yang mengaku optimistis mereka bisa lolos fase grup Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia masuk dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Mereka akan bertarung mulai 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo akan jadi saksi perjuangan anak asuh Bima Sakti di ajang ini. Tidak hanya ingin jadi pelengkap, mereka menargetkan bisa melangkah jauh di Piala Dunia U17 tahun ini. Iqbal Gwijangge menjelaskan bahwa dia selalu memberikan motivasi kepada rekannya sebelum pertandingan. Dia berharap mereka bisa bertarung habis-habisan demi mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan. Selain itu, semua pemain harus fokus pada posisi masing-masing sesuai arahan sang pelatih. Di samping itu, pemain berusia 17 tahun tersebut berharap supporter bisa hadir saat mereka bertarung. Apalagi skuad Garuda Asia menjadi tuan rumah pada ajang ini. Kapten Timnas Ekuador U17 Michael Bermudez mengatakan timnya telah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia U17 lewat sebuah unggahan video. Seperti diketahui, kedua tim akan berhadapan dalam laga pertama Grup A Piala Dunia U17. Timnas Ekuador U17 akan menghadapi tuan rumah Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 10 November mendatang. Laga tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Latri karena menghadapi tim tuan rumah di laga pertama. Bermudez mengatakan latihan intens sudah dilakoni oleh Timnas Ekuador U17 menjelang laga itu. Pemain berusia 17 tahun itu bahkan mengklaim siap menjadi duo mematikan bersama dengan penyerang Ekuador U17 lainnya, Alan Obando.
Tidak hanya timnas Indonesia U17, Bermudas dan kolega kemungkinan besar sudah mempelajari kekuatan lawan lain. Pemain timnas Indonesia U17 Iqbal Gwecangge berjanji akan tampil berani melawan Ekuador di Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, Ekuador akan jadi lawan pertama timnas Indonesia U17 di grup A pada 10 November nanti. Selain itu, tim Garuda Asia akan bersua Panama pada 13 November dan Maroko 16 November dalam laga yang seluruhnya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menariknya, Iqbal mengaku punya cara khusus untuk memotivasi rekan-rekannya di timnas Indonesia U17. Ia juga meminta seluruh pemain timnas Indonesia U17 tidak gampang untuk menyerah di setiap pertandingan pada Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di tanah air. Sebelum pertandingan, saya selalu bilang ke teman-teman untuk memberikan 100%, jangan mau kalah, disiplin, dan tanggung jawab dengan porsi masing-masing, ujarnya. Iqbal pun tidak segan-segan mematok target. Pemain berusia 17 itu menargetkan bisa lolos dari fase grup meski menegaskan akan memusatkan seluruh fokus terlebih dahulu untuk pertandingan kontra Ekuador. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan November 2023 dengan melawan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga tandang dalam kurun waktu 5 hari. Jelang kedua laga ini digulirkan, sebuah kabar mengenai harga tiket menonton membuat gempar. Pasalnya, harganya pun terbilang cukup murah. Tiket harga laga Filipina versus Timnas Indonesia dijual paling murah seharga 17 peso Filipina atau setara dengan Rp19.000. Sebelumnya, harga tiket paling murah Filipina versus Timnas Indonesia dijual seharga 100 peso Filipina atau setara dengan Rp27.000. Bahkan harga tersebut juga berlaku untuk laga Filipina versus Vietnam di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, tiket yang murah ini ternyata membuat salah satu media Vietnam, The Tao 24/7, merasa syok. Media tersebut membandingkan harga dengan semangkuk sup bihun. Dengan murahnya harga tiket pertandingan tersebut, media itu mengajak untuk supporter Vietnam menonton langsung di Stadion Rizal Memorial nanti. Laga timnas Indonesia kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 berpotensi bakal diwarnai duel dua pemain Liga Norwegia dari masing-masing kubu, Danilo Al-Said di Irak, Zain Patinama di kubu timnas Indonesia. Zain merupakan pemain Viking FK, sementara Danilo bermain untuk klub Standerport di kasta tertinggi sepak bola Norwegia itu. Menariknya, Zain Patinama memiliki catatan lebih mentereng ketimbang Danilo dalam 2 pertemuan di Liga Norwegia. Dalam 2 pertemuan, Viking FK bersama Zain Patinama berhasil mengalahkan Danilo dengan tim Standerport dengan skor 2-1 dan 4-3. Al-Said merupakan pemain yang mengisi pos sayap kiri, tapi juga mampu mengisi pos sayap kanan ketika membela timnas Irak. Hal itu memungkinkan terjadinya duel langsung antar pemain di laga nanti. Danilo sendiri juga bukan pemain sembarangan di Liga Norwegia. Hingga saat ini cukup produktif dengan gelontaran 9 gol dan 2 assist. Karena itu menarik dinantikan bagaimana Zain Patinama menghentikannya. Hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan di dunia olahraga tampak semakin intens. Hal itu tak terlepas dari peran Sintayong yang membantu perkembangan timnas Indonesia hingga menduduki peringkat 145 dunia. Itu adalah peringkat tertinggi tim merah putih dalam sedekade terakhir. Terbaru ada sosok wanita Indonesia yang menarik perhatian di Korea Selatan dalam dunia bola voli. Sosok yang dimaksud adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Sosok berusia 24 tahun itu semakin bersinar bersama klub Daejeon Changwon-Jang Red Spark. Bahkan Megawati Hangestri sudah mampu meraih 2 gelar MVP dari 3 laga yang ia jalani bersama dengan Daejeon Changwon-Jang Red Spark. Sebelum adanya aksi memukau Megawati Hangestri Pertiwi, dunia olahraga Indonesia sebenarnya sudah diwakili sosok Asnawi Mangkualam di Korea Selatan yang hingga kini masih berkarir di negeri gingseng itu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.